Setup AlphaPOS. Setelah proses persiapan selesai dilakukan dan master data juga telah selesai dibuat, maka proses selanjutnya adalah melakukan proses setting peraturan atau kebijakan perusahaan terhadap program. Setting ini dilakukan agar AlphaPOS berjalan sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang ada. Untuk melakukan setting AlphaPOS, silakan pilih menu Administrator. Kemudian, pilih item menu Setup AlphaPOS. Maka, tampil window Setup AlphaPOS. Perhatikan pada window ini, terdapat 11 item peraturan, yaitu huruf A sampai dengan K. Masing-masing peraturan ini akan dibahas satu persatu. Perusahaan. Pertama, A. Perusahaan. Pada menu ini berisikan informasi mengenai perusahaan, yaitu nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan, NPWP, nomor PKP, dan lain-lain. Pada bagian bawah window terdapat text box prefix nomor jurnal. Prefix ini digunakan untuk membedakan nomor transaksi yang terjadi pada dua tempat atau lebih pada saat Anda ingin mengkonsolidasi atau menghubungkan data-data atau laporan, misalnya dari cabang ke pusat. Peraturan. Yang kedua yaitu B. Peraturan. Pada item peraturan ini terdapat dua tab yaitu penjualan dan pembayaran. Klik peraturan. Pertama kita bahas terlebih dahulu. Pertama, kunci isian tanggal transaksi saat penjualan. Berikan tanda cek pada checkbox tersebut agar pada halaman penjualan tanggal dikunci oleh sistem sehingga tanggal tidak dapat diedit. Dua, kunci isian harga jual saat penjualan. Mengunci kolom isian harga jual sehingga harga jual yang tampil pada form penjualan tidak dapat diedit. Berikan tanda cek pada checkbox peraturan ini jika diperlukan. Ketiga, kunci isian diskon jual saat penjualan. Mengunci kolom diskon jual sehingga diskon yang tampil pada form penjualan tidak dapat diedit. Berikan tanda cek pada checkbox peraturan ini jika diperlukan. Keempat, kunci hapus barang ketika penjualan. Hapus barang yang sudah diinputkan pada form penjualan membutuhkan password yang diberikan akses, misalnya manajer atau supervisor. Berikan tanda cek pada checkbox peraturan ini jika diperlukan. 5. Tampilkan penjualan setelah login. Menampilkan form penjualan setelah login ke AlphaPOS. Secara default, checkbox ini telah aktif. 6. Tampilkan isian salesman ketika penjualan. Menampilkan isian salesman pada form penjualan. Berikan tanda cek pada checkbox peraturan ini jika diperlukan. 7. Tampilkan isian nota manual. Untuk menginputkan nomor nota manual pada form penjualan. Berikan tanda cek pada checkbox peraturan ini jika diperlukan. 8. Tampilkan isian nota kredit. Untuk menginputkan nota kredit bagi pelanggan kredit. Berikan tanda cek pada checkbox peraturan ini jika diperlukan. 9. Selain barang bonus, harga jual bisa 0. Barang-barang selain barang bonus, harganya juga bisa 0. Berikan tanda cek pada checkbox peraturan ini jika diperlukan. Ke-10. Update jumlah jika barang yang dimasukkan sama. Update jumlah barang ketika memasukkan kode barang atau barcode yang sudah pernah dimasukkan ke dalam transaksi. Berikan tanda cek pada checkbox ini jika diperlukan. Sebelas, tampilkan konfirmasi sebelum pending atau batal transaksi. Menampilkan konfirmasi terlebih dahulu ketika melakukan pending transaksi. Berikan tanda cek pada checkbox peraturan ini jika diperlukan. Pada default caption salesman, inputkan nama salesman sebagai informasi pada form penjualan. Selanjutnya, klik tab pembayaran.
Item-item peraturan pada tab pembayaran antara lain yaitu: pertama, tanggal simulasi cicilan penjualan mengikuti tanggal penjualan. Berikan tanda cek pada checkbox ini jika ingin tanggal simulasi cicilan secara otomatis mengikuti tanggal penjualan. Kedua, tampilkan pembayaran terpisah dengan form penjualan. Berikan tanda cek pada checkbox ini jika ingin pada form penjualan tampilan window pembayarannya terpisah dengan form penjualan. Ketiga, tampilkan kredit saat pembayaran. Berikan tanda cek pada checkbox ini jika ingin menampilkan window kredit pada window pembayaran. Keempat, pembayaran penjualan dengan kartu kredit dikenakan charge atau biaya administrasi. Berikan tanda cek pada checkbox ini jika pada toko Anda menerima pembayaran dengan menggunakan kartu dan dikenakan charge atau biaya administrasi. Kemudian isikan berapa persen biaya yang dikenakan. Kelima, nilai simulasi cicilan kredit dibulatkan ke angka. Jika ingin cicilan kredit tidak dalam pecahan desimal, maka dapat dipilih nilai pembulatan cicilan pada peraturan ini. Klik combo box untuk memilih nilai pembulatan. Sebagai contoh, pilih nilai pembulatan 100. Kemudian, pada bagian data default terdapat dua peraturan, yaitu cara pembayaran dan bank atau kartu kredit. Pada combo box cara pembayaran, terdapat beberapa pilihan cara pembayaran yaitu tunai, kartu kredit, kartu debit. Pilih cara pembayaran tunai sebagai defaultnya. Untuk combo box bank atau kartu kredit, pilih bank yang nantinya sebagai default untuk setiap transaksi yang berhubungan dengan bank. Bagian terakhir pada peraturan tab pembayaran ini yaitu kredit atau cicilan. Terdapat 3 peraturan pada bagian ini yaitu jumlah setoran, bunga kredit, dan awal bulan. Jumlah setoran, Anda dapat menentukan jumlah setoran default setiap terjadi transaksi penjualan kredit. Bunga kredit, Anda dapat menentukan nilai bunga yang ditetapkan pada transaksi penjualan kredit. Untuk awal bulan, Anda dapat menentukan tanggal default pembayaran kredit setiap bulannya. Barang. Yang ketiga, C. Barang. Menu peraturan barang menjelaskan tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan barang. Klik pada peraturan barang. Pada menu peraturan barang ini, terdapat beberapa setting peraturan, yaitu yang pertama, barcode sama dengan kode barang. Kode barcode diset sama dengan kode barang, jadi Anda tidak perlu membuat kode barcode sendiri. Berikan tanda cek pada checkbox peraturan ini jika diperlukan. Kedua, update stok barang dengan jenis barang sama dengan jasa. Maksudnya adalah jasa dapat diupdate stoknya. Berikan tanda cek pada checkbox peraturan ini jika diperlukan. Ketiga, field penyusun barcode. Digunakan untuk menentukan rumusan pembuatan kode barcode sendiri dengan memilih parameter-parameter tertentu. Jika ingin menentukan rumusan pembuatan barcode, caranya adalah klik tombol warna kuning, maka akan tampil window Set Field Penyusun Barcode. Klik pada combo box untuk menambahkan parameter rumusan kode barcode. Sebagai contoh, pilih satuan. Kemudian, klik Ambil. Maka, pada text box field penyusun barcode, tampil 3 parameter rumusan kode barcode. Selanjutnya, pada combo box default satuan, dapat ditentukan satuan default barang. Dan pada combo box diskon, dapat ditentukan juga diskon default untuk barang. Kemudian pada default stok minimum, dapat ditentukan nilai default stok minimum untuk setiap barang. Pada bagian custom barang, berfungsi untuk menambahkan informasi tambahan untuk barang.
Misal akan ditambahkan untuk nomor rak, klik pada text box custom barang untuk menambahkan informasi barang. Selanjutnya, pada bagian atribut barang, berfungsi untuk menambahkan informasi atribut barang. Misalnya akan ditambahkan untuk atribut barang yaitu merek, ukuran, warna, model, dan lain-lain. Kontak. Pada peraturan kontak ini, Anda dapat menambahkan dan menentukan informasi tambahan yang nantinya akan mempengaruhi tambahan informasi pada master data kontak. Klik pada peraturan kontak untuk melakukan setting peraturan kontak. Yang pertama, pada bagian custom kontak, dapat ditambahkan informasi tambahan untuk kontak, misalnya akan ditambahkan informasi alamat email. Klik pada text box custom kontak untuk mengisikan informasi tambahan kontak. Yang kedua, pada bagian level pelanggan. Jika perusahaan mempunyai level pelanggan, dapat ditambahkan pada bagian ini. Misalnya level pelanggan umum, silver, gold, platinum, karyawan, dan lain-lain. Klik pada text box level pelanggan untuk menambahkan level pelanggan. Untuk bagian sistem poin pada peraturan kontak ini, Anda dapat menentukan sistem perhitungan poin dengan cara memilih pada combo box perhitungan poin. Sebagai contoh, pilih perhitungan per transaksi, kemudian klik setting point, maka akan tampil window setting point per total transaksi. Pada Windows Setting Point per total transaksi, klik pada tombol yang ada pada pojok kiri bawah untuk menambah baris. Klik pada kolom operator, maka akan tampil beberapa fungsi matematika yang disederhanakan dalam penggunaannya untuk digunakan dalam menginputkan nilai atau rank sebagai dasar jumlah poin yang akan diberikan. Pilih salah satu fungsi matematika, kemudian inputkan nilai total transaksi pertama sebagai dasar menghitung jumlah poin yang didapatkan pada kolom total transaksi pertama. Kemudian tentukan nilai dari 1 poin. Misal dari 1 poin bernilai 5.000. Jika sudah, kemudian klik simpan untuk menyimpan setting point. Kemudian tentukan nilai dari 1 poin. Misal dari 1 poin bernilai 5.000. Diskon. Untuk setting diskon ini, diberikan berbagai macam pilihan diskon. Klik peraturan diskon untuk melakukan setting diskon. Pada bagian diskon barang, terdapat beberapa pilihan setting diskon yaitu tanpa diskon. Jika setting ini tidak diaktifkan, maka pada saat penjualan, diskon tidak diisikan secara default. Diskon semua barang. Biasanya setting diskon ini digunakan pada saat toko mengadakan event diskon. Diskon untuk semua barang ini juga dapat disetting menjadi diskon bertingkat. Isikan nilai diskon dalam persen pada kolom yang telah disediakan. Diskon per barang. Diskon yang berlaku untuk tiap barang. Multi diskon per barang. Suatu barang dapat diset memiliki lebih dari satu macam diskon. Kemudian, pada bagian diskon lain, juga terdapat pilihan setting diskon yaitu tampilkan isian diskon total. Jika setting ini diaktifkan,
maka fungsi diskon per invoice atau diskon dari total transaksi penjualan akan aktif. Diskon departemen, diskon ini berlaku untuk tiap departemen. Diskon berdasarkan waktu. Setting diskon ini memiliki 3 pilihan setting diskon, yaitu diskon berdasarkan tanggal, berdasarkan jam, dan berdasarkan tanggal dan jam. Sebagai contoh, akan dilakukan setting diskon berdasarkan tanggal dan jam. Berikan tanda cek pada checkbox diskon berdasarkan waktu, kemudian aktifkan option button diskon berdasarkan tanggal dan jam. Selanjutnya, klik setting hingga tampil window diskon berdasarkan tanggal dan jam. Pada window diskon berdasarkan tanggal dan jam, terdapat 3 peraturan. Misalnya, pilih diskon sama untuk setiap barang. Kemudian tentukan tanggal mulai dan berakhirnya diskon, dan isikan jam mulai dan jam berakhirnya diskon, serta diskon yang diberikan. Klik pada kolom tanggal dari, maka akan tampil kalender. Kemudian pilih tanggal dimulainya diskon. Pada kolom tanggal sampai, tentukan juga sampai tanggal berapa diskon berakhir. Selanjutnya, tentukan waktu berlakunya diskon. Tentukan dari jam berapa sampai jam berapa diskon berlaku pada kolom jam dari dan jam sampai. Kemudian klik pada kolom pilihan untuk memilih pilihan setting diskon. Sebagai contoh, pilih setting diskon harga. Inputkan nilai dari diskon harga pada kolom nilai. Jika sudah dilakukan setting diskon, klik simpan untuk menyimpan setting diskon berdasarkan tanggal dan jam ini. Bagian terakhir pada setting peraturan diskon ini yaitu diskon berdasarkan level pelanggan. Jika diskon yang diberikan pada saat transaksi penjualan dikhususkan berdasarkan level pelanggan, silakan klik setting hingga tampil window diskon berdasarkan level pelanggan. Kemudian, isikan nilai diskon pada masing-masing kolom level pelanggan. Pajak. Menu peraturan pajak ini berisikan informasi-informasi yang berhubungan dengan pajak. Jika perusahaan sudah menjadi PKP atau pengusaha kena pajak, maka aktifkan checkbox perusahaan kena pajak ini dengan memberikan tanda cek. Untuk opsi harga sudah termasuk pajak, aktifkan checkbox ini jika barang-barang yang dijual sudah termasuk pajak. Combo box default pajak adalah pajak default yang dipakai pada transaksi penjualan maupun pembelian. Kemudian untuk pajak 1, 2, dan 3 merupakan pajak lain selain yang menjadi pajak default. Database. Menu database ini berfungsi untuk menentukan direktori atau lokasi penyimpanan data pada komputer. Tentukan lokasi-lokasi penyimpanan data tersebut sesuai dengan lokasi penyimpanan data Anda. Untuk mengganti lokasinya, klik tombol gambar folder kuning pada masing-masing text box. Struk atau bukti transaksi penjualan. Pada menu struk ini, dapat ditentukan informasi apa saja yang akan ditampilkan pada struk atau bukti transaksi penjualan dengan cara memberikan tanda cek pada masing-masing item opsi cetak yang ada. Pada combo box cetak struk, sebagai contoh pilih konfirmasi.
Kemudian, tentukan opsi informasi yang dibutuhkan dengan memberikan tanda cek pada masing-masing checkbox. Berikan tanda cek pada checkbox cetak penyusun hanya untuk barang assembly langsung, agar pada saat transaksi penjualan dapat mencetak data item-item barang penyusun assembly langsung. Jika diperlukan juga untuk mencetak data serial barang penyusun, maka berikan tanda cek pada checkbox cetak serial penyusun. Anda juga dapat mengatur pesan yang nantinya akan ditampilkan pada struk. Klik header untuk mengatur pesan pada struk. Terdapat 3 pilihan setting, yaitu header, footer, dan full display. Sebagai contoh, pilih header untuk mengatur pesan yang ditampilkan pada struk. Maka, tampil window header. Silakan mengatur pesan yang nantinya akan ditampilkan pada struk atau bukti penjualan pada window ini. Jika sudah dilakukan pengaturan pesan pada struk, klik simpan untuk menyimpan setting pesan ini. Untuk pengaturan footer, langkahnya sama dengan pengaturan pada header. Printer. Menu printer digunakan untuk melakukan setting printer mana yang akan dipakai untuk mencetak, dan juga untuk melakukan setting koneksi cash drawer dan full display. Pada bagian printer, terdapat beberapa pilihan untuk men-setting printer. Pilih salah satu pilihan setting printer yang sesuai dengan yang Anda pakai. Kemudian pada bagian cash drawer, pilih jenis cash drawer yang sesuai dengan yang Anda gunakan. Klik pada combo box cash drawer untuk memilih jenis cash drawer. Pada bagian full display, digunakan untuk men-setting full display berupa tampilan informasi yang akan ditampilkan. Tabel escape code adalah kode perintah untuk mengoperasikan hardware-hardware pendukung AlphaPOS. Pada saat Anda memilih jenis cash drawer, escape code ini akan terisi secara otomatis. Tampilan. Menu tampilan ini digunakan untuk men-setting tampilan pada AlphaPOS, mulai dari skin, tampilan full screen, format tanggal, dan format desimal. Sebagai contoh, akan mengubah tampilan skin. AlphaPOS menyediakan 5 skin default, namun Anda masih dapat mengubahnya melalui menu skin editor. Klik edit. Maka akan tampil window skin editor. Pada combo box item, pilih item bagian apa yang akan diedit warna tampilannya. Sebagai contoh, pilih back color. Jika sudah, klik simpan. Maka akan tampil window informasi bahwa edit skin telah sukses. Klik OK. Berikan tanda cek pada checkbox full screen agar tampilan AlphaPOS bisa menjadi full. Tentukan format tampilan tanggal dengan klik combo box format tanggal. Jumlah bilangan desimal, isikan jumlah bilangan desimal yang ingin ditampilkan. Lain-lain. Menu lain-lain ini berfungsi untuk men-setting backup restore data, user log, dan security program. Berikan tanda cek pada checkbox backup atau restore data ketika keluar agar data terbackup secara otomatis. Berikan tanda cek pada checkbox aktifkan user log untuk mengaktifkan user log.
Berikan tanda cek pada checkbox user harus login agar setiap membuka program AlphaPOS, maka setiap user harus login terlebih dahulu. Jika telah selesai melakukan semua setting peraturan pada AlphaPOS, silakan klik simpan.